Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, jika sudah, silahkan boleh langsung dimulai ya. Nah, namun sedikit saya jelaskan. Jadi untuk, apa namanya, sistemnya seperti biasa sederhana saja ya. Silahkan nanti kelompok menyampaikan terlebih dahulu, apa namanya, istilahnya pemaparannya ya, presentasinya dengan, apa namanya, seluruh kelompok berpartisipasi. Kemudian nanti setelah beres akan dibuka sesi diskusi ya seperti biasa ya, dengan terlebih dahulu 3 pertanyaan ya di sesi pertama dan jika, apa namanya, ada penanya yang lain ya, nanti boleh dibuka sesi berikutnya gitu ya, seperti itu ya. Oke, dipersilahkan kepada kelompok kelompok berapa? 2 atau 3? 3, Bapak. Oh 3 ya? Oh 3 ya hari ini ya, oke. Ya silahkan ya, saya sambil menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari kelompok 3 ada pembukaan terlebih dahulu dikarenakan online, jadi kami membuat sebuah video yang dimana kalian cukup menonton saja. Oke, terima kasih. Langsung saja kepada operator. Oh ya, saya lupa ya sebelumnya, apa namanya, kelompok yang lain tetap apa namanya, melakukan penilaian sesuai dengan yang format seperti biasa ya, yang kemarin ya. Nah, jadi nanti seperti biasa dikumpulkan lagi, apa namanya, sesuai dengan, penilaian dari semua kelompok yang belum, tampil atau tidak tampil hari ini untuk menilai kelompok yang tampil ya. Formatnya masih sama ya yang, kemarin saya share ya. Oke, silahkan dilanjut kelompok 3. Baik, langsung ke video. Lanjut, operator. Em, karena video sudah berakhir, eh, untuk video mohon maaf sebelumnya kami juga telah menambahkan audio, kemungkinan besar ada kendala. Jadi kita langsung saja ke judul, yang dimana judulnya adalah runtuhnya integritas intelektual mahasiswa sebagai krisis identitas kejujuran bangsa, yang dimana kita meng-highlight bahwa kita akan membahas fenomena praktik pengerjaan tugas dan skripsi oleh pihak ketiga atau joki. Oke, lanjut. Nah, untuk member ya skip aja anggota kelompoknya. Ada Iko, ada Bagus, Arif, saya dengan Ryan. Oke, mari kita mulai guys. Oke, jadi apa itu sih joki? Nah, berdasarkan KBBI, joki adalah orang yang mengerjakan ujian orang lain dengan menyamar sebagai peserta ujian yang sebenarnya dan menerima imbalan uang. Akan tetapi, joki tidak hanya terdapat dalam ujian saja, tetapi memiliki konteks yang luas dalam dunia pendidikan. Pengertian joki dalam hal ini adalah seseorang yang dibayar untuk menggantikan peran orang lain dalam menyelesaikan berbagai tugas seperti tugas harian, skripsi, atau makalah. Nah, joki tugas ini sebenarnya memiliki dampak yang merugikan bagi pengguna jasanya, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Kinasi pada tahun 2024. Di sana disebutkan bahwa dampak penggunaan jasa joki yang dilakukan oleh mahasiswa dapat menghambat kemampuan keterampilan mahasiswa. Selain itu, mahasiswa yang menggunakan jasa joki dapat kehilangan kesempatan untuk belajar, memahami materi, serta kehilangan memperoleh pengalaman berharga selama menyelesaikan ujian. Oke, lanjut.
Ini Nah, meme di untuk sini ada pertanyaan. ya, lanjut oleh Arif mungkin. Di sini kami mendapatkan bukti bahwa eh, penelitian oleh Heriadi dari 1081 responden terdapat 73 mahasiswa atau sekitar 6,75% melaporkan bahwa mereka pernah menggunakan jasa joki. Berdasarkan uji Chi-square, ditemukan bahwa ada hubungannya keterikatan antara jasa joki ini eh, kelamin angkatan kuliah dan asal universitas. Jadi ini tuh saling berkesinambungan, dan IPK dengan tingkat penggunaan jasa joki itu rata-rata di angka 3,01 dan 3,5. Dan dalam tahun kedua dan tahun terakhir kuliah lebih sering terlibat kontrak cheating. Hasil survei ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat self-report ini rendah, faktanya kejadian kontak cheating masih relatif tinggi dan perilaku kecurangan menjadi hal yang lazim bagi mahasiswa. Di sini ada hukum menggunakan joki tugas dan skripsi. Kami mengambil 3 pasal. Yang pertama ada pasal Permendikbudristek nomor 39 tahun 2021. Di sini di pasal ini menjelaskan pelanggaran integritas akademik. Di dalam pasal 9 ini menyebutkan bahwa pelanggaran integritas akademik dalam penghasilan karya ilmiah terdiri dari beberapa banyak hal. Saya sebutkan saja langsung aja ke pengarangan yang tidak sah. Di sini di pasal selanjutnya, di pasal 10 di ayat 4 dijelaskan pengarangan yang tidak sah dimaksud di dalam pasal 9 ini merupakan tindakan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah karya ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa menggabungkan diri sebagai pengarang. Nah, di sini yang dimaksud pasal ini merupakan joki. Nah, di pasal 70 UU Sidiknas dan pasal 25 ayat 2 di sini menjelaskan sanksi berupa ada di next slide. Oke, di sini ada berdasarkan ketiga peraturan perundang-undangan tersebut dapat disimpulkan bahwa sanksi mungkin yang akan diberikan pada pelaku penjokian tugas terutama skripsi antara lain. Yang pertama ada denda maksimal 200 juta, kedua ada dipenjara maksimal 2 tahun, dan ketiga ada dicabutnya gelar akademik. Oke, lanjut. Dan solusi akan dilanjutkan oleh Bagus. Ini cuman random aja guys tadi. Skip. Baik, dari seluruh penjelasan kami tadi mengenai perjokian, kami telah menyusun beberapa solusi yang dapat digunakan untuk melawan fenomena penjokian ini. Dan solusi pertama yang dapat kami tawarkan adalah mengenai kesadaran diri atau membangun integritas diri sendiri. Karena meski dengan semua saran, diskusi, maupun sanksi, masih banyak yang akan menggunakan jasa joki. Oleh karena itu, kami berpikir bahwa kesadaran dan integritas diri merupakan hal paling penting untuk memberantas perjokian. Dan mungkin selain kesadaran dan integritas diri, sanksi hukum akademik yang nyata juga sangat dibutuhkan. Sanksi tersebut dapat berupa perubahan nilai mata kuliah menjadi E, maupun hingga dicabutnya gelar akademik mereka. Jadi solusi ini juga akan membuat mahasiswa lain menjadi enggan membeli jasa joki karena ketakutan terhadap sanksi berupa nilai E maupun gelar akademik mereka. Tapi meski solusi tersebut dapat mengurangi penggunaan jasa joki, kita juga telah menetapkan action plan yang dapat kita lakukan. Beberapa action plan tersebut, pertama adalah mengadakan kegiatan seminar tentang joki yang merupakan solusi yang preventif. Dengan diadakannya seminar, para mahasiswa akan mulai menyadari sisi gelap dalam
perjokian dan menghindarinya, serta membangun kesadaran diri dan integritas mahasiswa tersebut. Yang kedua, tidak lupa dengan action plan yang paling berfungsi, yaitu diberikannya sanksi sosial, seperti memviralkan aksi pelaku pada platform sosial media. Dengan memviralkan aksi pelaku, mereka akan merasakan sanksi yang jera, mulai dari hujatan netizen hingga perusahaan-perusahaan yang dilamar akan meragukan keaslian ijazahnya karena mereka menggunakan jasa joki. Hal ini juga merupakan aksi yang preventif yang sangat efektif, karena viralnya masalah itu akan terlebar luas di sosial media yang membuat mahasiswa lain akan berpikir berkali-kali sebelum melakukan perjokian. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu joki merupakan seorang yang dibayar untuk menggantikan peran seseorang dalam berbagai hal. Contohnya tugas, skripsi, ulangan, tes, dan lain-lain. Berdasarkan penelitian oleh Heriati pada tahun 2023, 6,75% mahasiswa menggunakan jasa joki. Tindakan menggunakan jasa joki ini bisa merusak integritas mahasiswa sebagai pionir-pionir bangsa yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa di masa depan. Joki juga dapat berdampak buruk, diantaranya menghambat kemampuan dan keterampilan mahasiswa, menghilangkan kesempatan belajar dan memahami materi. Nah, selain itu, joki juga sudah masuk ke ranah hukum yang dijelaskan di berbagai pasal, diantaranya pasal 70 UU Sisdiknas, pasal 25 ayat 2 UU Sisdiknas, dan pasal 9 Permendikbudristek nomor 39 tahun 2021. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, sanksi yang didapat dalam penggunaan joki yaitu denda maksimal 100 juta, penjara maksimal 2 tahun, dan dicabutnya gelar akademik. Nah, berbagai solusi yang dapat menyelesaikan fenomena ini diantaranya kesadaran diri pribadi dan sanksi yang tegas. Selain itu, hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi penggunaan joki skripsi yaitu mengadakan seminar tentang joki dan sanksi sosial. Oke, Baik. untuk presentasi kali ini telah kami lakukan, dan apabila kalian memiliki pertanyaan boleh raise hand saja dan akan kami tampung dulu sehingga nanti akan dijawab sekaligus. Terima kasih. Baik, kepada 1 kepada Khofifah, 2 Pandu, 3 Najwa Aulia. Oke, yang pertama kepada Khofifah. Silakan. Baik, pertanyaan saya kan tadi salah satu sanksinya bisa dengan memviralkan ya. Nah, tapi seperti yang kita semua ketahui ya, kadang tindakan memviralkan itu tuh bisa membuat celah di mana si pelaku itu tuh bisa menuntut balik, entah itu atas pencemaran nama baik ataupun hal-hal lainnya. Nah, menurut pendapat kalian bagaimana? Juga untuk penyedia jasa joki itu sendiri biasanya adalah merupakan mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan apa ya, yang ekonominya kurang lah sehingga dia tuh punya kebutuhan untuk menyediakan jasa joki sebagai tambahan uang jajan, dan market-market-nya pun biasanya teman-temannya sendiri. Itu bagaimana pendapat kalian? Baik, selanjutnya kepada Pandu. Pertanyaan Khofifah akan kami tampung dulu. Yang saya tanyakan itu tentang apakah sistem penilaian ini terlalu menekankan hasil dibanding proses, sehingga banyak mahasiswa mendorong kecurangan yaitu dengan joki. Karena kan sekarang banyak dosen yang menilai dari
hasilnya lah daripada prosesnya gitu. Baik, Pandu, terima kasih. Selanjutnya kepada Najwa Aulia. Oke, sebelumnya aku pengen kasih applause dulu buat PPT-nya karena unik banget. Terus pertanyaan aku adalah, pertama tadi kan disebutin ya kalau misalkan joki itu udah lazim di kalangan mahasiswa. Gimana sih menurut kalian caranya biar joki itu nggak lazim lagi gitu di dunia mahasiswa, apalagi sekarang kayaknya udah nggak perlu joki deh, kan karena udah punya AI kan yang lebih praktis gitu, nggak perlu ngeluarin uang lagi gitu kan. Terus yang kedua, tadi dari solusi yang udah kalian paparin itu salah satunya seminar untuk memberitahukan sisi buruk dari joki itu sendiri. Nah, aku pengen kalian tuh coba nih yang presentasi tadi, yang kasih showcase tadi, itu buat satu kalimat, minimal satu kalimat yang bikin kita tuh sadar kalau joki itu buruk gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Mungkin 5 menit. Ya, meskipun joki kan uangnya cepat ya, tapi apa salahnya gitu kita menggunakan cara yang baik. Mungkin begitulah. Apakah ada yang mau menambahkan atau mungkin cukup gitu? Oke, cukup. Terima kasih, Hopipa. Baik, untuk pertanyaan kedua dari Pandu, tadi seperti apa ya Pandu? Izin. Permisi, bagi Ananda Pandu, dapat diulang kembali pertanyaannya? Yang saya tanyakan tuh, apakah sistem penilaian saat ini terlalu menekankan hasil dibanding proses sehingga mendorong kecurangan atau joki? Karena kan banyak gitu apa dosen menilainya dari hasilnya dibanding si proses mahasiswanya gitu. Di sini saya ingin menjawab dari pertanyaannya Najwa ya. Jadi sebutkan satu kalimat yang membuat kita sadar bahwa joki itu buruk. Jadi esensi kuliah itu kita berpikir ya teman-teman, dengan kita melakukan joki itu esensi berpikirnya itu kita tidak dapat uang keluar, kita hanya mendapatkan gelar, kerja, lalu beres. Tidak mendapatkan poin utama dari kuliah yaitu berpikir. Dan ada tambahan juga, contohnya aja
apa yang mau kita banggain, IPK 4 hasil AI atau hasil orang lain. Udah. Dan mungkin kita akan lebih bangga jika IPK 4 atau ya hasil jeripaya kita itu hasil kita sendiri. Ya, seperti itu. Izin menjawab untuk pertanyaannya Pandu ya. Setelah beberapa hasil diskusi kami itu, jadi penilaian atau sistem penilaian perguruan tinggi itu enggak berpacu atau berfokus kepada hasil sih, tapi lebih ke apa ya? Mungkin ada kelengahan lah dalam sistemnya, ada kelemahan gitu. Mungkin seperti contohnya kan dosen tuh waktunya padat ya. Oleh karena itu si dosen tuh kayak gak punya waktu untuk memonitor lah atau mengawasi si prosesnya itu. Otomatis karena keterbatasan waktu tersebut, si dosen akhirnya malah memeriksa hasilnya saja. Nah, oleh karena itu, karena sistemnya atau bukan sistemnya, eee, karena si kelemahannya tersendiri, kita tuh harusnya kayak lebih, apa ya, menuntut lah kalau, metode penilaiannya itu, nggak boleh dari hasilnya saja, seperti itu, Pandu. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Oke, cukup. Siap, terima kasih banyak, Pandu Dwi Putra. Dikarenakan seluruh pertanyaan telah terjawab, mungkin presentasi dari kelompok 3 telah berakhir. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan, termasuk dari video pembukaan dan penutupan yang kami tadi tampilkan itu tidak menampilkan audio, atau mungkin dari PPT yang kurang menarik di mata dan penjelasan yang kurang dimengerti. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sudah kita simak ya hari ini penampilan dari kelompok 3 dengan tema seputar integritas mahasiswa ya, atau integritas kita dalam rangka di bidang akademik ya. Saya kira sudah berjalan dengan baik. Boleh kasih aplaus sekali lagi ya untuk kelompok 3. Ya, baik, sebelumnya suara saya cukup jelas? Jelas Bapak, jelas. Jelas ya? Baik, ya. Ya. Ya, tadi berkaitan dengan apa yang kita bahas ya, berkaitan dengan bagaimana upaya-upaya ya, atau mungkin usaha-usaha dalam rangka
pemenuhan misalkan kewajiban akademik ya, entah itu karya ilmiah maupun tes ya, ujian dan lain sebagainya, yang bisa jadi juga ada yang dilakukan secara jujur, secara gentleman ya, atau mungkin juga ada yang ingin mencari jalan pintas, atau mungkin bisa jadi kekurang percaya dirian gitu ya, kekurang percaya dirian dari yang bersangkutan atau oknum yang bersangkutan sehingga menggunakan cara-cara yang bisa jadi di luar ketentuan atau bahkan melanggar aturan seperti itu ya. Nah, tentu hal ini kalau di bidang pendidikan ya, di bidang akademik ini justru merupakan sebuah hal yang bisa jadi akan memprihatinkan gitu ya, akan memprihatinkan karena memang kita kan pada dasarnya mencari ilmu itu ya, atau berkuliah itu atau istilahnya menuntut ilmu itu artinya kitalah yang melaksanakannya, kita yang menjalaninya, kita yang ingin merasakan pengalamannya ya, sehingga apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita dapatkan itu betul-betul menjadi sebuah hal yang hal yang berharga bagi kita ya, dalam rangka sebagai modal nanti ketika menghadapi misalkan dunia pekerjaan ya, yang menuntut keahlian kita yang murni gitu ya. Kemudian yang menuntut juga bagaimana hasil kita yang betul-betul sesuai dengan apa yang kita dapatkan ya. Sehingga apa yang mungkin misalkan didapatkan tetapi dengan cara-cara yang kurang baik, cara-cara yang di luar ketentuan yang berlaku, tentu ini menjadi sebuah problem gitu ya. Nah, dalam hal ini tentu sudah diberikan juga aturan dan juga ketegasan ya, berupa ketentuan dan juga sanksinya, sehingga apa yang menjadi sesuatu hal yang berkaitan dengan pelanggaran ya, di situ ada sanksi yang bersifat akademis maupun sanksi sosial ya. Nah, tentu saja dalam hal ini kita menghargai usaha gitu ya, kita juga usaha tidak dalam rangka hanya berorientasi kepada proses ya. Nah, kalau misalkan sebuah institusi ya, ataupun mungkin baik itu pengajar maupun pengawas dan lain sebagainya hanya mengorientasikan kepada hasil ya, tentu ini juga sedikit banyaknya pasti kurang memperhatikan kepada proses gitu ya. Nah, padahal di dalam proses itu sendiri banyak sekali ininya ya, banyak sekali yang dinamakan dengan faktor-faktornya. Seperti misalkan dalam proses misalkan ujian, dalam proses kuliah, itu ada yang namanya kejujuran, kemudian disiplin ya. Selanjutnya ada juga bisa dikatakan sebagai bisa dikatakan apa yang dinamakan dengan komitmen ya. Kemudian juga eh, istilahnya bagaimana seseorang tersebut bersikap ya, atau berperilaku ketika hendak ingin atau mendapatkan misalkan penilaian yang baik ya. Tentu kalau misalkan penilai ya, termasuk misalkan dosen, termasuk juga misalkan pengawas dan lain sebagainya, akan juga memperhatikan bagaimana selama yang bersangkutan itu berproses ya. Misalkan dalam kegiatan ujian ya, tidak mungkin misalkan pengawas atau dosen itu hanya melihat misalkan hasilnya saja ya. Misalkan dalam ujiannya juga diperhatikan apakah dia ini berlaku jujur ya, kemudian sesuai dengan ketentuan atau dan lain sebagainya ya. Nah, jadi misalkan kita bayangkan
seorang misalkan pengajar itu juga ya tidak hanya bertanggung jawab terhadap misalkan bagaimana membantu para peserta didiknya untuk mendapatkan hasil yang baik, yang maksimal dalam rangka misalkan eh, sudah mengontrak mata kuliahnya. Tapi juga apa namanya memiliki tanggung jawab moral bagaimana misalkan mahasiswa yang bersangkutan nanti dapat istilahnya mendapatkan pengetahuan dan ilmu itu sesuai dengan pengalamannya, sesuai dengan apa yang dia dapatkan selama perkuliahan, ya. Apalagi misalkan kalau sudah dapat nilainya bagus karena prosesnya bagus, kemudian dia implementasikan di masyarakat, ya, apa yang ilmu misalkan dia dapatkan selama perkuliahan, ya. Misalkan dalam perkuliahan PKN, ya, itu mereka belajar mengenai toleransi, mengenai sikap demokratis dan lain sebagainya. Kemudian setelah lulus, dia terapkan di masyarakat, ya, menjadi pribadi yang toleran, menjadi pribadi yang misalkan menghargai perbedaan, ya, kemudian menjadi pribadi yang lebih ya, peduli terhadap lingkungan sekitarnya, ya. Nah, jadi tentu saja ini bukan hanya tanggung jawab satu pihak, ya. Nah, mahasiswa tidak hanya dosen, tidak ada mahasiswa, ya. Dosen atau pengajar bertanggung jawab atas seluruh rangkaian proses pembelajaran hingga akhir, ya. Kemudian mahasiswa juga bertanggung jawab atas dirinya sendiri, ya. Misalkan dosen kan misalkan bisa juga tidak tidak bisa 24 jam mengawasi yang namanya perilaku mahasiswa, gitu ya, baik mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Tetapi kontrol pribadi atau self controlling itu juga berada pada diri mahasiswa itu sendiri, gitu ya. Apakah dia mau memilih jalan yang mana, jalan yang jujur atau tidak, itu kan pengendalian ada di dalam diri sendiri. Kalau jujur, misalkan dia sudah tahu konsekuensinya apa, kalaupun tidak jujur, dia juga sudah tahu konsekuensinya. Nah, gitu kan ya. Jadi artinya tanggung jawab itu juga bersama, ya. Tanggung jawab itu juga bersama antara baik itu sebagai pengajar maupun sebagai mahasiswa atau peserta didik, ya. Semuanya sama-sama memiliki tanggung jawab, ya. Nah, kenapa kalau mahasiswa itu tidak selalu diingatkan, Pak? Ya, karena memang kalau mahasiswa itu dianggapnya sudah lebih dewasa, gitu ya, lebih dewasa, sudah lebih mumpuni pemikirannya daripada misalkan anak-anak yang di level SMA, SMP, bahkan SD maupun TK seperti itu, ya. Jadi artinya misalkan di sini sudah diberikan keleluasaan kepada taruhlah apa namanya di perguruan tinggi bagaimana misalkan belajar, misalkan memahami sebuah peraturan itu bisa dilaksanakan secara mandiri, ya. Sebagai contoh misalkan kalau kita membaca kembali, ya, pedoman misalkan tentang mahasiswa, pedoman tentang perilaku mahasiswa di dalam kampus, atau pedoman penulisan karya ilmiah, ya, di kampus UPI misalkan. Itu sebetulnya sudah komplit, ya. Sudah dijelaskan dengan baik apa itu yang disebut dengan plagiarisme, apa yang disebut dengan misalkan berbuat curang, apa yang dimaksud dengan misalkan pelanggaran aturan dan sebagainya, itu sudah dituliskan dengan jelas, ya, di dalam buku pedoman perilaku mahasiswa tersebut, ya, yang bisa kita akses dan kita baca secara bebas, ya, untuk setiap mahasiswa, ya. Nah, itu saya kira juga menjadi pengingat, ya, bagi kita semua, ya, bahwa setiap perilaku kita, setiap tindakan kita juga tidak lepas dari misalkan peraturan yang berlaku, ya.
dan juga nanti akan kembali juga kepada diri kita masing-masing ya. Mungkin kita pernah menyimak ya bahwa misalkan taruhlah kita mau membuat karya ilmiah gitu ya, atau kita mau publikasi di sebuah jurnal misalkan ya. Tentu misalkan pembuatan artikel atau artikel yang kita hasilkan harus itu dipastikan misalkan sudah bebas plagiarisme gitu kan. Sudah cek aplikasi misalkan Turnitin, Mendeley-nya atau mungkin bisa jadi apa namanya template-nya harus sesuai kan begitu ya. Ya. Jadi salah satu hal yang juga menuntut kita sebetulnya untuk bisa mematuhi peraturan yang berlaku ya dan tidak ada pihak yang dirugikan ya. Boleh kita mengutip ya misalkan apa namanya pendapat dari para ahli, pendapat dari peneliti sebelumnya sebagainya boleh, tetapi kita harus juga mencantumkan misalkan nama di daftar pustakanya sebagai kredit poin ya atau penghargaan terhadap mereka atau para ahli yang sudah kita kutip pendapatnya atau hasil dari apa namanya hasil penelitiannya sehingga bermanfaat bagi penelitian yang sedang kita laksanakan ya. Itu kan disebut dengan referensi ya atau daftar pustaka atau rujukan ya seperti itu ya. Kenapa keilmuan perlu rujukan Pak? Perlu penelitian sebelumnya ya karena memang kita kan tidak bisa berdiri sendiri ya. Ilmu itu dikatakan terus berkembang dan kita bisa memilih mau keilmuan itu merintis dari awal atau melanjutkan atau mengembangkan hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya dan kita tingkatkan menjadi sesuatu hal yang lebih baik lagi atau lebih bermanfaat lagi di masa mendatang dengan penemuan-penemuan baru yang memiliki perbedaan dari penemuan sebelumnya ya. Nah, di awal-awal mungkin ya kita memahami misalkan ahli pencipta bola lampu gitu ya. Nah, dulu kan lampu cuma satu jenis aja kan ya. Cuman kuning gitu ya, seperti itu. Bohlam yang awal mula diciptakan. Nah, sekarang kan semakin teknologi berkembang, zaman semakin maju ya, keinginan manusia juga semakin meningkat dan bervariasi. Dan sekarang kan muncul ya berbagai jenis lampu dan teknologinya yang juga bisa apa namanya memudahkan manusia dan memberikan apa namanya sesuatu hal yang lebih ya, lebih berguna ya, lebih memberikan manfaat yang banyak kepada manusia ya. Ada lampu tidur, ada lampu untuk belajar gitu ya, ada lampu untuk panggung gitu ya, ada lampu tembak, ada lampu sorot ya, bahkan lampu-lampu yang mungkin belum kita pikirkan ya, orang lain sudah membuat ya. Ada lampu tanpa baterai, tanpa listrik ya. Jadi misalkan lampunya menggunakan apa namanya tenaga matahari misalkan gitu ya. Hanya perlu dicas, hanya perlu didiamkan di bawah sinar matahari dan sebagainya ya. Itu salah satunya ya. Oke, itu ya sedikit ulasan atau mungkin penguat pada kesempatan presentasi dan juga diskusi hari ini ya. Saya kira juga lebih banyaknya kita boleh kombinasi ya, boleh kita upgrade, boleh kita combine dengan sumber-sumber lain yang mendukung ya sehingga para mahasiswa sekalian bisa lebih utuh lagi gitu ya dalam rangka informasi yang didapatkan seperti itu ya. Itu mungkin ya sementara ini. Ada pertanyaan lain mungkin silahkan jika masih ada. Ya silakan Ihsan. Sebelumnya saya barusan cuman presentasi menggunakan PowerPoint ya Pak. Nah untuk Ya. apa ya showcase yang tadinya tersebut yang berupa fisiknya itu nanti dikemanakan ya Pak?
Oh ya, yang fisiknya silahkan didokumentasikan ya, untuk kelompok 3, diambil fotonya bersama dengan kawan-kawan kelompoknya ya. Nanti diupload juga di Google Drive ya, dan diberikan, keterangan ini kelompok 3 misalkan, untuk nanti penilaian. Baik, Bapak. Gitu ya, Ihsan ya? Baik, Pak. Terima kasih banyak. Jadi jangan dulu dikemana-manain ya, didokumentasikan dulu, jadi nanti akan dinilai untuk dokumentasi daripada hasil showcase-nya ya. Oke. Ada lagi? Ya, Ryan, silakan. Itu gimana? Itu dampaknya besar ya kalau pakai joki ya, Pak? Apanya gimana? Dampaknya ini gede ya pengguna joki itu, Pak? Ya, kalau berkaitan dengan dampak ini kan tentu ada hal yang berkaitan dengan integritas kan, betul ya? Berkaitan dengan ketidakjujuran akademik. Nah, gitu kan ya. Jadi dia mempercayakan kepada orang lain untuk bagaimana menggantikan kemampuan dia, kan begitu kan ya. Berarti di sana ada hal-hal yang tidak termasuk kepada misalkan integritas, ya. Mungkin biasanya misalkan pengawas, dosen atau mungkin panitia seleksi perguruan tinggi mungkin ya, tentu akan lebih menghargai ketika orang itu jujur misalnya. Misalkan mahasiswa itu jujur ketika ujian dan sebagainya dengan apa yang dia peroleh, ya. Padahal misalkan nilainya tinggi, bagus, tetapi ternyata pas dicek ternyata dia memakai joki, nah tentu ini kan akan fatal gitu ya, fatal kepada misalkan yang bersangkutan, ya. Nah, padahal kan sayang sekali gitu ya, misalkan itu kan di pendidikan itu juga mengutamakan kejujuran gitu ya, tidak hanya nilai yang bagus ya, jadi tidak hanya dinilai itu misalkan IPK-nya tinggi ya gitu ya, tapi ternyata ketika periksa ulang, oh ternyata dia bukan hasil sendiri, itu jadi masalah ya. Nah, jadi artinya apa? Yang paling bagus itu tentu ya kitanya aja belajar yang sebaik mungkin gitu ya, apa namanya, semaksimal mungkin. Jadi ketika ujian itu atau mungkin kita ketika melakukan menyusun sebuah karya ilmiah dan sebagainya, itu kita tidak perlu mengandalkan orang lain dan percaya diri pada kemampuan kita gitu ya. Apapun nanti hasilnya seperti itu. Ya. Itu mungkin Ryan ya dan kawan-kawan. Iya, Pak. Kasih. Ya, oke. Ada lagi? Silakan. Atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, Pak. Cukup jelas, Pak. Ya, baik, sudah cukup jelas. Jangan lupa ya, saya ingatkan, setiap kelompok yang tidak tampil ini, maka dipersilakan untuk mengisi ya format perwakilan kelompok untuk menilai misalkan kelompok presentasi hari ini ya, menilai kelompok 3 ya. Kemudian nanti hasilnya diupload di Google Drive yang sudah kemarin oleh PJ ya, oleh Dimas, sehingga nanti semuanya akan terkumpul di sana seperti itu ya. Termasuk dokumentasi dari kelompoknya ya tadi bahwasanya. Oke. Oke, kita kira kalau sudah jelas semua,
mungkin kita cukupkan dulu ya untuk hari ini ya. Sekali lagi apa yang sudah kita laksanakan hari ini tentu mudah-mudahan bermanfaat ya dan memberikan wawasan yang juga menambah dan meningkatkan kewaspadaan kita dalam rangka misalkan berarti dalam berkarya, melakukan tindakan atau mungkin perilaku-perilaku yang dapat merugikan kita sendiri ya dan juga masa depan ya. Itu aja mungkin ya untuk hari ini. Diharapkan tidak dulu live ya. Nanti akan dicek dulu kehadirannya oleh PJ ya, oleh Dimas sehingga nanti tercatat semuanya gitu ya, seperti itu ya. Itu aja mungkin ya untuk hari ini. Saya cukupkan dulu. Nanti ketemu lagi minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Oke, tadi aku udah absen ya. Jadi yang mau keluar mah boleh langsung keluar karena semua orang udah ada. Jadi udah full lah. Gak ada yang absen. Oke, makasih Dimas PJ. Makasih Dimas. Makasih PJ. Thank you Mas Dimas. Thank you Bang PJ. Selamat ngeroblox lagi ya PJ. Sangat Roblox Dim. Kok tahu sih?